Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jadi begitu, lantas kenapa kau saat ini sangat frustasi? Tanya Bayan mengerutkan keningnya. Itu karena kekuatan dari Tuan Tulong sangat luar biasa. Walau ia hanya Dewa Surgawi Bintang 1 menengah, kekuatannya seimbang dengan Dewa Surgawi Bintang 2 awal. Aku sangat iri dan ingin bisa melawan musuh yang jauh lebih kuat dariku seperti Tuan Tulong. Namun aku hanya bisa melawan orang setara denganku dan itu pun belum tentu aku bisa menang. Jawab Guseng. Mendengar itu, Bayan mengangguk santai dan Tulong langsung maju menuju Guseng. Hahaha, jika kau terus mengikuti Tuan Muda dan tetap setia, aku yakin kau akan bisa seperti diriku. Jangan suka berkecil hati, ucap Tulong langsung menepuk pundak Guseng sambil mencoba menghiburnya. Dapat terlihat jika Tulong sangat bangga saat mendengar ia diagungkan kuat, sehingga ia mengangkat kepalanya sedikit ke atas. Buk-buk, dengan cepat tangan Bayan membentuk sebuah tongkat lalu memukul punggung Tulong. Aduh, sakit Tuan Muda, ucap Tulong terdengar mengeluh. Kau ini jangan sombong di depan orang-orangmu sendiri, jika itu kepada musuh aku malah mendukungmu, dengus Bayan. Mendengar itu Tulong hanya terkekeh kecil sambil menggaruk kepalanya. Kau tahu jika ras naga itu makhluk yang sombong, apalagi jika disanjung, saudara Long Yuan, Jiwer pun pasti akan melakukan hal yang sama, ucap Tulong membela diri. Oh, kau sudah mulai. Aku lupa jika saat ini perlu menguatkan pondasi serta teknik bertarungku, ucap Tulong langsung melesat ke arah tertentu. Bayan yang ucapannya dipotong langsung tersenyum kecil. Kalian sangat akur Tuan, aku sedikit iri melihat cara kalian semua dalam mengeratkan ikatan kekeluargaan, ucap Guseng dengan nada sedikit kacau. Itu karena Guseng teringat masa lalunya, keluarganya hancur akibat selalu ingin menang sendiri dan salah satunya adalah dirinya. Flashback, dulu Guseng selalu terobsesi dengan kekuatan, saking inginnya kuat, ia selalu melakukan segala cara demi kekuatan. Bahkan ia tak segan-segan mengorbankan anggota klannya sendiri. Bukan dirinya saja, ayah, ibu, saudara kandung dan saudari kandungnya pun melakukan hal yang sama dengan apa yang Guseng lakukan. Lambat laun akibat kelakukan mereka sekeluarga, anggota klan mereka yang lain pun muak. Klan Gu di dimensi alam dewa adalah klan kecil, bahkan mungkin bisa dibilang bukan klan lantaran yang terkuat atau ketua klan Gu, hanya memiliki kekuatan Dewa Surgawi Bintang 3 puncak. Saat patriark klan Gu dan para tetua muak karena kelakuan Guseng dan keluarganya, mereka pun membuat rencana untuk membunuh Guseng dan keluarganya. Hingga terjadilah malapetaka bagi keluarga Guseng. Beruntung saat itu Guseng berada di luar klan dan sedang mencari sumber daya. Saat ia mendengar kematian keluarganya, Guseng terlihat tidak peduli. Karena tahu dirinya diburu, Guseng pun keluar dari kota tempat ia tinggal menuju kota besar. Setiap langkah Guseng selalu memanfaatkan dan tak segan-segan membunuh teman seperjalanannya. Hingga ia pun diburu oleh semua ahli kultivator karena dianggap kultivator iblis, yang selalu menumbalkan maupun menggunakan darah manusia sebagai timbal balik kekuatannya. Saat Guseng terpojok, ia pun tersadar jika apa yang ia lakukan salah, dan mencoba menjelaskan jika ia hanya ingin menjadi kuat. Sehingga salah satu murid sekte menengah mencoba membantu menjelaskan, Guseng pun aman dan bergabung dengan sekte sahabatnya itu. Saat Guseng sudah berubah dan percaya akan sahabat yang membantunya itu, di sanalah Guseng sering melakukan perjalanan, dan kekuatannya pun meningkat hingga mencapai Dewa Surgawi Bintang 3 awal. Guseng pun dianggap jenius, banyak para murid iri dengan Guseng dan banyak juga yang kagum. Singkat cerita, salah satu jenius di sekte tempatnya bernaung menyukainya, mereka pun menikah.
Namun ia tidak sadar jika ia hanya dimanfaatkan karena ketenarannya. Saat sedang melakukan kultivasi tertutup, Gu Seng ditusuk dari belakang oleh istrinya sendiri. Gu Seng yang ingin bertanya hanya bisa membeku saat melihat istrinya bercumbu dengan sahabatnya di depan dirinya sendiri. Mereka berdua malah tertawa saat melakukan hal tersebut di depan dirinya. Gu Seng ingin marah, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa sampai ia dibuang ke sebuah jurang. Gu Seng yang terjatuh di kedalaman jurang pun hanya pasrah, namun takdir berkata lain. Ia tiba-tiba terlempar ke dimensi alam sihir, dan diselamatkan oleh salah satu wanita paruh baya yang hampir mati, karena ia bukan kultivator. Flashback end. Aku tak tahu bagaimana kehidupanmu di masa lalu, namun melihat wajahmu yang penuh dendam, aku hanya menyarankan, jangan menanggung bebanmu seorang diri. Kami ada di sini, jangan menganggap kami orang lain, ucap Bai An langsung menepuk pundak Gu Seng. Gu Seng seketika tersadar, ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca, tentu ia tersentuh mendengar ucapan tulus Bai An. Terima kasih Tuan, ucap Gu Seng langsung membungkukkan badannya. Jangan berterima kasih sekarang, jika kau ingin berterima kasih maka jadilah lebih kuat, karena kau satu-satunya terkuat saat ini sehingga kau adalah pelindung serta ujung tombak kami. Ucap Bai An dengan senyum hangat. Namun dalam hatinya, Bai An saat ini tertawa kecil karena rencananya untuk membuat Gu Seng terikat telah berhasil 60%. Aku adalah budakmu, mati pun aku tak akan menyesal jika melindungi kalian semua, ucap Gu Seng seketika bersumpah. Petir hitam pun muncul mendengar sumpah Gu Seng. Bai An yang melihat itu tentu terkejut luar biasa. Aku tak mengira hanya dengan sedikit dorongan ia setia melebihi dugaanku, gumam Bai An dalam hati. Pandangan Bai An pun langsung berubah. Kau tenang saja, aku pun tak akan membuatmu mati, karena saat ini kau adalah anggota keluarga kami secara resmi, gumam Bai An dalam hati disertai mencengkram erat tangannya. Waktu terus-terus berlalu. Tak terasa 9 tahun berlalu di dimensi inti, dan 1 tahun lagi orang-orang yang berasal dari dimensi alam dewa datang. Sementara di dimensi alam sihir telah 90 tahun berlalu. Treng, bam bam bam, Duan Du dan Tulong terlihat saling melirik, tak lama mereka langsung melesat. Wus, Tulong yang lebih dulu muncul langsung mengayunkan tangan kirinya. Perusak yang hebat, naga pembantai sejati. Blus, goar, bam bam bam. Sebuah naga berbentuk armor pun muncul disertai ledakan kecil saat naga tersebut meraung. Naga armor emas langsung menerjang ke arah Bai An. Tidak sampai di sana saja. Duan Du juga muncul dalam bentuk bayangan, bukan satu bayangan, namun jutaan bayangan. Dret dret dret, wah, teriakan langsung menggema. Disertai langit yang awalnya berwarna biru cerah langsung gelap tertutup jutaan bayangan. Bai An yang berdiri mengenakan jubah putih dengan rambut berwarna biru langit, yang sengaja tidak diikat tersenyum tipis. Asura darah, waktumu untuk bersinar, ucap Bai An dengan seringai kecil. Wung, tak lama pedang Asura langsung berdengung disertai sinar berwarna emas darah, muncul dari pedang Asura tanda ia telah siap. Tanpa basa-basi Bai An langsung mengambil sikap kuda-kuda. Teknik Asura. Tahap pertama. Asura Destroyer. Gumam Bai An langsung mengayunkan pedangnya. Blus. Bilah pedang langsung muncul menerjang ke arah naga armor. Dret. Percikan listrik muncul mengelilingi bilah pedang yang mulai berubah menjadi warna darah keemasan. Goar. Sementara naga armor yang tercipta dari serangan Tulong merasakan bahaya, langsung mengangung. Bom! Api hitam muncul dari mulut naga armor dan langsung mengarah ke bilah pedang serangan Bai An. Cer! Duar! Bilah pedang dari teknik Asura langsung memuntahkan petir, yang langsung menghancurkan bola hitam dari mulut naga armor. Goar! Naga armor langsung meraung marah, bersamaan dengan itu, jutaan bayangan kini mengerumuni bilah pedang Asura. Jeder-jeder, dalam sekejap bayangan milik Duan Du langsung musnah akibat petir yang terlihat tidak biasa. Duan Du yang dalam wujud raja bayangan langsung tertunduk.
Sementara Tulong terlihat berkeringat dingin. Sret, sret, tak mau kalah begitu saja, Tulong dan Duandu langsung menggabungkan kekuatan mereka. Bai An yang terlihat kelelahan akibat teknik pertama Asura kini mundur beberapa langkah. Aku tak menduga jika energi yang dibutuhkan dari teknik Asura yang sebenarnya akan sebesar ini, gumam Bai An. Tapi saat melihat Duandu dan Tulong ingin mengerahkan kekuatan penuh mereka serta menggabungkannya, Bai An memejamkan matanya. Dret, duar-duar. Ledakan dahsyat seketika mengguncang area tempat Bai An melayang. Mata Bai An berubah menjadi putih polos. Pedang Asura berdengung terus-menerus menyerap energi yang ada di sekelilingnya. Mari kita akhiri latihan ini, ucap Bai An dengan nada berat. Tulong dan Duandu seketika berkeringat dingin. Sial, apa kakak ingin membunuh kita, ucap Duandu terdengar mengeluh. Berbeda dengan Duandu, Tulong terlihat menyeringai. Hehehehe, aku ingin melihat sampai mana batasanku, kekeh Tulong. Sret-sret. Tubuh Tulong langsung berubah ke mode terkuatnya. Duandu yang sedikit terprovokasi langsung mengubah dirinya menjadi Raja Bayangan. Namun kini warna tubuh Duandu sangat gelap, saking gelapnya, Duandu terlihat sangat menyeramkan. Naga Bayangan, teriak Duandu dan Tulong serempak. Pelahap, goar. Naga armor yang awalnya terlihat kini berubah menjadi bayangan, dan tak lama wujud bilah naga bayangan seketika menjadi pudar. Bai An tak mau kalah, ia bergerak 2 langkah sambil mengayunkan pedangnya. Sret, tak lama muncul sosok yang mirip Bai An dalam wujud energi, sosok tersebut sedang memegangi pedang Asura dan siap menebas musuh. Jeder-jeder, sosok energi yang mirip Bai An seketika diselimuti petir. Bersamaan dengan itu sosok tersebut mengayunkan pedangnya ke arah ruang kosong. Dret, goar, bom-bom-bom, duar-duar. Guncangan serta ledakan beberapa kali, langsung menghanguskan semua area sejauh ribuan kilometer. Tak sampai di sana, tebasan sosok energi setelah memotong tubuh naga bayangan, masih melesat ke arah Duandu dan Tulong yang telah terluka akibat teknik mereka gunakan. Uhuk-uhuk, sial, apa kakak benar-benar ingin membunuh kita, ucap Duandu memasang wajah jelek. Wus, namun sebelum bilah energi mengenai keduanya, Guseng muncul lalu membawa keduanya. Jelek, duar. Ledakan kembali terdengar akibat lesatan bilah energi dari sosok yang mirip Bai An. Wus, tep-tep, sial, tadi itu sangat mengerikan. Ucap Tulong berkeringat dingin. Benar, beruntung kau menyelamatkan kami, jika tidak. Tubuh Duandu sedikit berkeringat dingin. Benar, sebelum kalian berlatih, Tuan telah memberikan pesan jika ia tidak sanggup menahan dari efek teknik Asura yang sebenarnya, maka aku harus menyelamatkan kalian, sambung Guseng yang juga terlihat berkeringat dingin. Wus, tep-tep, tak lama Bai An muncul dengan luka yang cukup parah. Huf, rupanya aku butuh beberapa bulan atau beberapa tahun lagi untuk memulihkan lukaku, begitu juga dengan kalian. Ucap Bai An dengan helaan nafas berat. Kau benar kak? Beruntung kita berada jauh dari dimensi inti dan dimensi yang ditempati makhluk hidup, jika tidak, mereka pasti akan musnah, sambung Duandu kini memandang ke bawah. Tatapan mereka pun ikut beralih melihat dimensi yang mereka datangi kini hancur, dan menyisakan puing-puing. Saat melihat puing-puing, Bai An, dan yang lainnya melihat sebuah cahaya kecil tepat berada di tengah-tengah puing. Inti dimensi, seru Tulong dan Guseng. Ambil inti dimensi itu untuk meningkatkan kekuatanmu Guseng, jika kau lebih kuat maka itu akan semakin bagus, ucap Bai An kini melirik Guseng. Guseng seketika menjadi ragu. Buk-buk, kenapa kau diam? Jika kakak sudah memutuskan maka kau tidak boleh menolak, harusnya kau bahagia, ucap Duandu langsung menepuk pundak Guseng. Benar, jika itu aku, maka aku pasti akan langsung melesat ke sana saat ini. Walau aku sedang terluka, ucap Tulong mendukung. Mendengar itu, Guseng semakin tersentuh, ia melihat tidak ada keirian dari Tulong dan Duandu, malah keduanya mendorong dirinya untuk mengambil yang sudah menjadi miliknya. Terima kasih Tuandu, ucap Guseng tersenyum hangat. Guseng juga melirik Bai An.
Terima kasih Tuan, aku tak akan melupakan apa yang Tuan berikan selama ini, termasuk apa arti dari ikatan itu sendiri, ucap Guseng ingin membungkukkan badannya. Sudah, kau tidak perlu sampai membungkuk, kau adalah keluarga kami. Jadi mulai saat ini jangan panggil aku Tuan, terserah kau mau memanggilku apa, asal jangan sebutan Tuan, itu terdengar aku jauh lebih tua darimu. Ucap Bayan langsung mengalirkan sedikit energinya, untuk mengambil inti dimensi yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka melayang. Wos, dengan cepat Bayan mengambil inti dimensi lalu melemparnya ke arah Guseng. Guseng pun dengan sigap menangkapnya. Saat Guseng memegang inti dimensi tersebut, ia merasakan energi ilahi yang jauh lebih padat dan murni, dari energi ilahi yang ada di benua kegelapan dimensi alam sihir. Ini jika aku menggunakan 2 atau 3, mungkin kekuatanku akan kembali, bahkan bisa meningkat ke Dewa Surgawi bintang 3 menengah, ucap Guseng terkejut luar biasa. Mendengar itu, Duandu dan Tulong saling melirik dengan senyum lebar. Hehehe, 2 atau 3 bukan, ucap Tulong melirik Guseng. Jika lebih dari itu artinya kau akan semakin kuat bukan? Sambung Duandu melirik Guseng. Guseng mengangguk dengan wajah bingung. Terlebih ia melihat senyum licik dari wajah Duandu. Benar, memang ada apa? Jangan bilang, tanya Guseng sedikit menebak jalan pikiran Duandu dan Guseng. Jangan bingung, anak ini sangat nakal, ia pasti akan menghancurkan beberapa dimensi yang tidak ditempati oleh makhluk hidup, lalu memberikanmu inti dimensi agar kau semakin kuat. Ucap Bayan menatap ke arah Duandu dan Tulong. Duandu dan Tulong hanya tertawa kecil sambil menggosok hidung serta menggaruk kepala mereka. Walau kami butuh waktu untuk pulih, tapi jika menghancurkan dimensi kosong, serahkan kepada ahlinya. Tanpa menunggu jawaban dari Bayan dan Guseng, Tulong dan Duandu melesat ke arah tertentu. Kini yang tersisa hanya Bayan dan Guseng saja. Kenapa Anda berpura-pura kuat Tuan Muda? Aku tahu Anda saat ini terluka jauh lebih parah dari yang terlihat di luar penampilan, ucap Guseng kini bertanya. Bayan hanya tersenyum tipis. Jika aku menunjukkan kelemahanku kepada musuh, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuhku. Dan jika aku memperlihatkan kelemahanku kepada anggota keluargaku, mereka pasti khawatir dan tidak akan fokus bertarung melawan musuh jika saat ini kita di medan perang. Kau pasti paham maksudku bukan? Ucap Bayan kembali tersenyum hangat. Mendengar itu, Guseng merenung. Benar, itu juga mempengaruhi orang-orang yang menyayangi kita jika terlihat terluka, dan saat ini aku kembali mendapat masukan dari Anda Tuan Muda. Ucap Guseng mengangguk paham. Jika orang-orang di sekeliling kita benar-benar tulus, maka saat melihat kita terluka, mereka pasti akan khawatir, dan dulu setiap aku terluka, mereka semua tidak ada yang menunjukkan tanda khawatir, bahkan beberapa dari orang yang aku anggap keluarga mengeluarkan senyum. Sambung Guseng mencengkram erat tangannya. Bagus, kau paham maksudku, jika begitu ayo kembali, ajak Bayan. Mereka berdua pun langsung menghilang dari sana. Sret-sret, tak lama, Bayan dan Guseng pun muncul di dimensi alam sihir. Ayah, kakak, Aner, berbagai suara langsung menyapa Bayan saat ia muncul di ruangan kecil. Pandangan Bayan langsung menyapu ke semua keluarganya. Bro, uhuk-uhuk, saat Sier, Baihan dan Bai Cuye memeluk ayahnya. Bayan langsung memuntahkan seteguk darah. Ayah apa yang terjadi padamu? Tanya Sier dengan nada khawatir, dan dengan cepat Sier mengalirkan energi kehidupan untuk menyembuhkan luka Bayan. Ayah, ucap Baihan dan Bai Cuye terdengar serempak kini memperlihatkan wajah bersalah karena memeluk ayahnya terlalu erat. Sementara kedua istri dan ibu Bayan yang akan memeluk Bayan langsung berhenti. Mereka juga ikut khawatir lalu mendekati Bayan. Apa yang terjadi kakak? Tanya Cuye terdengar gugup. Apa orang-orang yang GG maksud sudah datang? Jika begitu, biarkan kami ikut menghadapi mereka. Sambung Musiaer dengan wajah berkaca-kaca. Benar Aner, kenapa kau tidak mengajak kami? Apa kau menganggap kami beban?
Ling Mei juga ikut menyuarakan pendapatnya. Bukan dari mereka saja, semua keluarga Bai An yang ada di belakang ikut menekan Bai An dengan kata-kata karena tidak mengajak mereka ikut bertarung. Cukup, aku tidak terluka parah, hanya saja aku belum terlalu menguasai teknik Asura yang sesungguhnya dan saat aku mencoba menggunakannya, teknik tersebut menyerang balik diriku. Ucap Bai An terdengar tegas. Aku hanya butuh istirahat saja. Maka aku pasti akan pulih total dan aku rasa Xier telah menyadari jika energiku saat ini terkuras habis saat ia mengalirkan energi kehidupan miliknya. Sambung Bai An melirik putrinya. Bai Xia mengangguk membenarkan. Benar, ayah memang tidak terluka karena serangan musuh, ia terluka akibat energinya tersedot habis hingga teknik yang ayah gunakan menyerang balik dirinya. Jadi jangan terlalu menekan ayah. Mendengar ucapan Bai Xia, semua orang seketika menjadi lega, tapi tetap saja mereka semua memperlihatkan wajah khawatir. Gu Seng yang bersembunyi di balik bayang-bayang melihat ikatan mereka semua semakin tersentuh. Apakah aku bisa menjadi bagian dari mereka? Gumam Gu Seng dalam hatinya. Saat bergumam, sebuah suara terdengar menyapanya. Mengapa kau bersembunyi Gu Seng? Keluarlah dan sapa keluarga barumu. Ucap Bai An tersenyum tipis. Di dalam hatinya, Bai An kini menyeringai tipis. Kau sungguh mengerikan tuan muda, sebuah suara berdengung di pikiran Bai An. Aku tak menduga kau sangat licik dalam mengikat seseorang menjadi bagian dari keluargamu. Berawal dari sengaja melukai diri, sengaja menyembunyikan luka di depan kedua bocah itu, lalu saat ini sengaja memperlihatkan lukamu, wak. Aku yakin jika orang-orang yang ada di sana mengetahui kau sangat licik dan mempunyai bakat dalam strategi, seperti saat ini, mereka pasti akan mengincarmu untuk menjadi bagian dari mereka. Jika kau menolak, maka mereka akan mengincarmu untuk membunuh orang yang menurut mereka paling berbahaya. Ucap Asura Darah. Bai An tersenyum kecil. Jangan menyia-nyiakan bakat seseorang. Terlebih ia mirip dengan Tulong yang memiliki kesetiaan yang dapat dipercaya. Jadi tentu aku akan melakukan segala cara agar ia semakin terikat dengan keluargaku, serta ingin melindungi mereka saat aku tidak ada atau telah mati. Ucap Bai An dengan nada santai. Dret, Gu Seng muncul dengan wajah sedikit menunduk. Walau ia pernah melihat semua orang ini, tapi mereka semua tidak pernah melihat Gu Seng. Siapa paman ini ayah? Tanya Bai Xia dengan senyum lembut diarahkan ke Gu Seng. Dia adalah salah satu leluhur terkuat dari ras manusia yang umum. Bai Han yang secara asal menjawab kini mulutnya disumpal oleh adiknya Bai Chuye. Bukan kau yang ditanya oleh Xier, tapi ayah. Jadi tunggu giliranmu Kak, baru bicara. Ucap Bai Chuye datar. Wajah Bai Han langsung melotot ke adiknya. Bai Chuye tentu mengalihkan pandangan ke arah ayahnya agar Bai Han paham. Bai An yang telah memberitahu Bai Chuye langsung tersenyum dalam hati. Namanya adalah Gu Seng, seperti yang Haner katakan tadi, dulu ia menjadi leluhur terkuat ras manusia, namun saat ini Gu Seng akan menjadi salah satu dari kita. Ucap Bai An langsung menjelaskan. Mendengar itu, Ling Dong, Ling Feng, Gou Han, Gou Long, dan semua laki-laki yang belum mengenal Gu Seng yang ada di sana langsung mengerumuni Gu Seng. Wah, kau pasti kuat paman, ayo ajari aku teknik yang kau bisa, jika bisa latih aku menjadi lebih kuat, teriak Gou Han kini menatap Gu Seng dengan mata bersinar cerah. Enak saja, yang anak kecil nanti belakangan, utamakan yang lebih tua terlebih dahulu, teriak Ling Dong dan Gou Long bersamaan. Perdebatan antara yang muda dan yang tua pun terdengar menggema. Gu Seng yang berada di tengah-tengah mereka kini tak sadar meneteskan air matanya. Lantaran bahagia, apa yang ia impikan kini terjadi. Kebahagiaan akan mempunyai keluarga yang sesungguhnya tanpa saling memanfaatkan satu sama lain. 1 minggu kemudian, saat ini Bai An duduk bersama keluarga kecilnya. Ayah, Xier merasakan jika paman Gu Seng sedang tertekan dan berusaha menyembunyikannya dengan senyum di depan semua orang termasuk ayah. Bai Xia yang memeluk lengan Bai An kini mulai membuka suara.
Benar Aner, walau ibu terbilang paling lemah di antara kalian semua saat ini, tapi jiwa ibu jangan dianggap enteng. Ibu dapat merasakan jika tekanan yang ia rasakan dari mental serta jiwanya. Mungkin dia telah menjalani banyak masalah di masa lalu, sehingga jika dibiarkan, maka dendam yang selalu ia tahan akan semakin berbahaya kepada dirinya sendiri. Kenapa kau tidak membantunya Aner? Tanya Ling Mei kini menatap putranya dengan lembut. Tep-tep, mungkin kakak punya maksud tertentu. Xiaer tahu betul sifat kakak, ia tidak akan membiarkan orang yang ia sayangi terluka atau menjalani masalahnya seorang diri. Jadi kita lihat saja apa yang akan kakak lakukan nanti. Mu Xiaer datang dari arah samping bersama Chu Jia, Jia Liling dan Nisian. Makanan sudah tiba, semuanya berkumpul. Teriak Nisian mengarah ke semua laki-laki yang berlatih di bawah asuhan Gu Seng. Gu Seng yang mengajar keluarga barunya langsung melirik ke arah aula terbuka. Kalian dengar apa yang diucapkan oleh Nyonya Xian, ayo kita istirahat lebih dulu. Nanti akan dilanjutkan lagi. Ingat, jangan buat mereka marah karena menanti, karena yang mendapat nasib buruk bukanlah aku, melainkan kalian. Ucap Gu Seng tersenyum kecil. Dengan cepat semua keluarga Bai'an yang laki-laki melesat ke aula terbuka. Wus wus wus. Terlihat semua laki-laki di keluarga Bai'an saat ini sedang bahagia, mereka bukan takut akan ucapan Gu Seng, melainkan tidak sabar untuk kembali berlatih lagi demi ingin ikut bertarung melawan musuh baru yang mereka tahu jauh lebih kuat dari yang mereka lawan sebelumnya. Jika Gu Seng tahu jalan pikiran mereka, mungkin ia akan malu karena mengira mereka takut akan keberadaan istri, saudari, ibu dan para wanita yang menjadi keluarga Bai'an. Namun nyatanya pikirannya sangat jauh melenceng. Gu Seng mungkin mengira mereka takut kepada wanita-wanita ini karena adanya Bai'an, atau karena mereka hanya ingin melampiaskan amarah kepada para laki-laki dikarenakan suka mengacau. Nyatanya para wanita marah bukan karena hal tersebut. Mereka sering marah atau menghukum semua laki-laki agar lebih akrab, dan para laki-laki tahu itu sehingga mereka pun dengan senang hati dihukum. Walau beberapa dari mereka sering melawan dan kabur, seperti Duan Du dan Tulong. Mereka semua melakukan hal seperti ini, agar semua dalam keluarga mereka tidak ada kecanggungan, agar mereka semua saling mengenal satu sama lain, dan tidak ada yang namanya dikucilkan atau sebagainya. Para wanita ingin mereka semua akrab satu sama lain sehingga Xiaer yang menemukan ide ini langsung menjalankan rencananya ini. Dret. Tulong dan Duan Du yang tengah memulihkan diri setelah menghancurkan beberapa dimensi tak berpenghuni langsung membuka matanya. Apa kau merasakannya, Paman? Ucap Duan Du melirik ke arah Tulong. Tentu saja, mereka semakin dekat dan aku merasakan mereka semua sangat kuat. Balas Tulong langsung menyeringai lebar. Tubuhku ini sudah tidak sabar berhadapan dengan mereka semua, lihatlah bahkan tubuhku sampai bergetar saking semangatnya. Sambung Tulong kini berdiri sambil melihat ke alam semesta yang dikelilingi ruang hampa. Bukan itu yang aku tanyakan dasar, dengus Duan Du langsung ikut berdiri. Yang aku tanyakan ini masih 9 tahun, dan 1 tahun lagi mereka akan tiba. Tapi kenapa mereka jauh lebih cepat dari prediksi kakak? Mendengar itu, Tulong melirik ke arah Duan Du. Kau ada benarnya juga, tapi aku tak mau membahas hal rumit seperti ini. Karena kau tahu aku lebih suka bertarung daripada memikirkan hal-hal yang membuat kepalaku pusing. Ucap Tulong kini melirik lengan kirinya yang jauh lebih berotot dari sebelumnya. Ya, tapi saat kau terpojok, kau malah berpikir bagaimana cara mengalahkan lawan. Apa itu tidak disebut berpikir juga? Dengus Duan Du tak mau kalah. Hei, itu adalah hal yang berbeda. Bagaimana kau bisa menyamakan namanya antara hidup dan mati dengan pikiran yang tidak jelas seperti tadi? Kau memikirkan kenapa mereka datang sangat cepat itu bukan urusanku. Tak mau kalah suara Tulong kini mengeras, urat-urat di kepalanya sampai terlihat. Jika aku tidak berpikir jernih maka aku pasti akan mati di saat terpojok. Apa kau mau pamanmu yang kuat ini mati sia-sia? Aku rasa kau pasti akan menangis sejadi-jadinya saat aku mati.
Sambung Tulong dengan nada ejekan. Mati saja kau sana, siapa yang peduli dengan otak dongol seperti dirimu. Wajah Duandu terlihat jijik saat melihat Tulong. Hal itu membuat keduanya langsung saling menerjang satu sama lain. Bam, bom 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 bom. Seketika dimensi tempat mereka bentrok langsung hancur, bahkan dunia-dunia kecil yang tidak jauh dari tempat mereka bentrok, ikut menjadi debu akibat dahsyatnya bentrokan mereka. Bocah nakal, aku tak menduga kau semakin kuat ternyata, hal itulah yang membuatmu semakin berani memprovokasi pamanmu ini. Seringai lebar muncul di wajah Tulong. Hehehe, biar paman beri kau pelajaran lagi, dan paman tidak sabar melihat wajah babak belur serta suaramu yang selalu memohon seperti dulu. Ejek Tulong. Wajah Duandu seketika menjadi kusut. Dasar otak dongol, awas saja jika aku lebih kuat darimu di masa depan, maka jangan salahkan aku yang lebih muda ini suka menindas orang tua dongol seperti dirimu. Dengan cepat Duandu mengayunkan tangannya. Sebuah bola hitam muncul di depan Baian. Tak lama bola hitam tersebut melesat ke arah Tulong. Tak sampai di sana, bola hitam energi seketika berubah menjadi pusaran yang menyedot apa yang ia lewati. Tulong yang melihat itu langsung menggerakkan otot-otot dan jari-jari tangannya. Krak-krak, hehehe, serangan lemah seperti ini kau arahkan kepadaku, kau ternyata jauh lebih lemah dari yang paman duga, ejek Tulong langsung mengayunkan lengan kanannya. Blus. Sebuah bola api muncul lalu melesat ke arah pusaran hitam energi milik Duandu. Bola api yang melesat tak lama berubah menjadi sosok naga api. Goar, naga api energi langsung membuka mulutnya. Duar duar duar, saat kedua elemen energi bentrok, ledakan kembali terdengar jauh lebih besar. Asap kini menutupi area tempat Tulong dan Duandu melayang. Saat Tulong menyeringai, wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek saat ia mendengar sebuah pesan suara menggema di sekelilingnya. Hahaha, dasar otak dongol, karena saking semangatnya ingin bertarung, kau malah tidak sadar jika keponakanmu yang baik ini telah pergi, karena tidak ingin menyakitimu lebih jauh. Suara pesan Duandu terdengar menggema di telinga Tulong. Blus, dasar bocah licik, teriak Tulong meraung dengan penuh kekesalan. Tulong tidak menduga jika ia tertipu lagi oleh Duandu untuk kesekian kalinya. Apa yang kurang? Padahal aku sudah menandai dirinya agar saat ingin melarikan diri, aku pasti dapat merasakannya. Gumam Tulong saat ini merubah ekspresinya dari marah menjadi wajah penuh kebodohan. Sial, daripada memikirkan hal yang tidak bisa aku tahu jawabannya, lebih baik aku bertanya kepada salah satu ahlinya. Gumam Tulong langsung merobek ruang yang ada di depannya. Wus, tep-tep, tak lama Tulong muncul di dimensi alam sihir, tepatnya ia berada di sebuah mansion sederhana yang telah dibuat oleh keluarga Baian. Dan tatapan Tulong saat masuk ke aula adalah Duandu yang tersenyum licik terang-terangan ke arahnya. Merasakan hawa yang tidak beres, langkah Tulong langsung terhenti. Saat Tulong membalik badan ingin pergi, sebuah senyum mengerikan muncul tepat di depan matanya. Mau kemana sayang? Glek. Tulong langsung menelan ludahnya saat disapa oleh istrinya Nisian. Ah Sianer, apakah kau sudah selesai dari kultivasi tertutupmu sayang? Sapa Tulong. Aduh duh, apa salahku? Ini kesalahpahaman, kamu pasti ditipu oleh bocah licik itu. Berbagai kata Tulong ucapkan saat telinganya ditarik oleh istrinya. Walau tidak sakit, Tulong tentu sengaja mengeluh agar istrinya berhenti menjewernya. Sementara semua orang yang melihat kedua pasangan tersebut, kini tertawa saat menyadari betapa romantisnya hubungan mereka. Duandu yang melihat dan sengaja mengadu jika ia telah dihajar pamannya, lantaran masalah dirinya mendapat lebih banyak inti dimensi, kini tersenyum bahagia. Ia bukan tersenyum karena pamannya Tulong kesakitan atau menderita. Ia tahu jika pamannya itu tidak merasakan sakit walau dipukul dengan kekuatan penuh istrinya. Tapi ia bahagia karena keunikan setiap dari mereka masing-masing dalam berkomunikasi agar menjadi lebih akrab. Baian dan istri-istrinya yang melihat kelakuan mereka juga ikut bahagia. Kakak, apakah kau tidak ingin kita seperti mereka?
Tanya Mu Xiaer terdengar malu-malu, suaranya sangat kecil, saking kecilnya, bahkan suara nyamuk jauh lebih besar saat berdengung. Bai An yang sadar makna dari ucapan istrinya hanya bisa tersenyum pahit. Xiaer, bukannya kakak tidak ingin membuatkan adik untuk mereka? Kau sadar bukan jika kakak pasti tidak bisa melihat kehamilanmu dan tidak bisa melihat pertumbuhan putra-putri kakak nanti jika ia telah lahir? Wajah Mu Xiaer langsung murung, tangannya langsung terkepal erat saat mengingat jika Bai An nanti bertarung melawan orang-orang yang datang ke sini demi tujuan mencari senjata yang suaminya pegang. Tentu Mu Xiaer tahu ini dari suaminya, dan Bai An sendiri telah menceritakan invasi mereka semua datang ke sini kepada semua keluarganya, tanpa menutupi apapun. Sekarang mungkin tawa serta kebahagiaan kita hanya sementara, tapi yakinlah akan tiba saatnya kita semua bisa hidup tenang dan bercanda gurau seperti hari ini. Ucap Bai An dengan nada suara yang dapat didengar oleh semua orang. Aku juga tahu jika kalian semua menutupi amarah serta kebencian kalian semua karena kita tidak bisa merasakan hidup seperti yang kalian inginkan saat ini. Aku pun merasakan hal yang sama. Sambung Bai An langsung bangkit. Mata Bai An terlihat memancarkan kewibawaan dan haus akan rasa, ingin segera membunuh semua musuh-musuh yang akan mendatangi mereka. Jika mereka semua datang, jangan ragu untuk menguliti setiap inci dari tubuh mereka yang mengganggu kebahagiaan kecil kita ini. Tapi kalian jangan sampai lupa jika tugas yang sebenarnya adalah melindungi setiap anggota keluarga kita. Jangan sampai terlena akan kekuatan semata. Saat kalian sudah kuat dan sadar sosok yang kalian ingin lindungi mati, itu semua tidak ada gunanya lagi. Tapi dengan kekuatan juga kita bisa melindungi anggota keluarga kita. Jadi satu-satunya cara walau kita lemah, adalah sebuah kerjasama melalui ikatan yang telah kita satukan ini sejak lama. Semua keluarga Bai An langsung memancarkan aura yang kuat, aura tersebut berbeda dari aura yang mereka telah keluarkan di masa lalu. Ini aura yang sangat mengerikan, aura ini adalah ikatan batin dari setiap orang yang saling menyayangi dan ingin melindungi satu sama lain. Mereka semua yang memancarkan aura ini tidak ada yang memiliki keraguan akan kematian maupun dalam membunuh musuh. Nada suara Gu Seng bergetar hebat melihat apa yang ia rasakan, bahkan tubuhnya berkeringat dingin akibat tekanan dari gabungan aura semua keluarga Bai An. Hanya aku yang terlihat masih ragu, karena auraku belum terikat dengan mereka semua, ucap Gu Seng kini menundukkan kepalanya. Ia ingin seperti mereka semua, tapi saat ia mencoba mengeluarkan auranya, ia sama sekali tidak memiliki ikatan dengan mereka semua. Apa yang salah? Padahal aku juga ingin berjuang dengan mereka semua. Kenapa auraku ditolak, bahkan ditindas terus-menerus saat aku memaksa memasuki ikatan mereka? Gumam Gu Seng kini menundukkan kepala dengan keringat terus menetes, akibat tekanan yang ia rasakan. Buk-buk. Kau tahu mengapa kau tidak bisa mengikat tali persaudaraan dengan mereka semua? Sebuah suara disertai tepukan yang mengarah ke punggungnya langsung membuat Gu Seng tersadar. Aku tidak tahu Tuan Muda, kenapa ini bisa terjadi? Jawab Gu Seng melirik ke arah Bai An. Bai An tersenyum hangat, semua orang yang ada di sekeliling Bai An juga ikut tersenyum hangat. Itu karena kau masih menutup hatimu yang paling dalam. Kau masih tidak ingin melibatkan kami semua akan masalah masa lalumu, kau terlalu egois karena hanya ingin menyelesaikan masalahmu seorang diri. Ucap Bai An dengan nada lembut. Benar, cobalah untuk membuka hatimu untuk kami semua. Aku tahu kau sekarang sangat bahagia karena telah menemukan sosok keluarga barumu. Tapi kau tidak ingin melibatkan masalahmu membuat kau tidak bisa terhubung dengan kami, sambung Duan Du dengan senyum hangat. Benar. Jika kau menyayangi kami, maka jangan pernah menanggung masalahmu seorang diri. Kau tahu, walau aku gila akan bertarung. Tapi ada saatnya aku berubah menjadi waras, dan lebih mementingkan keluargaku jika mereka dalam bahaya. Balas Tulung mengangkat kepalanya ke atas. Idot itu, Gu Seng membisu karena tidak tahu apa yang harus ia katakan saat ini. Kepalanya langsung tertunduk sambil mencerna ucapan setiap anggota keluarga barunya.
Tak lama setelah membulatkan tekadnya, Gu Seng memancarkan aura yang tidak biasa. Aura tersebut langsung terhubung ke semua anggota keluarga barunya. Gu Seng terpana saat merasakan kehangatan dan ikatan batin yang tidak biasa. Inikah yang namanya keluarga yang sesungguhnya? Perasaan ini sangat tenang, bahkan hatiku yang selalu ditutupi kebencian, dendam, amarah yang tidak bisa melakukan apa-apa, kini telah hilang sepenuhnya. Gumam Gu Seng mulai meneteskan air mata. Tidak ada dari mereka semua yang mengejek orang tua seperti Gu Seng menangis, karena mereka pun pernah melakukan hal yang sama dengan Gu Seng. Bro, terima kasih telah membuat orang tidak berguna sadar, dan terima kasih telah menerimaku sebagai bagian dari kalian, ucap Gu Seng langsung menjatuhkan lututnya. Hei, apa yang kau lakukan? Kau boleh menangis, karena menangis adalah salah satu kebanggaan dan kebahagiaan. Tapi jangan sampai berlutut seperti itu, kami sangat membenci anggota keluarga kami berlutut kepada anggota keluarganya sendiri, ucap Tulong cemberut dan terdengar kesal. Ketahuilah, saat ini kita semua adalah keluarga. Kau tidak boleh melakukan hal seperti itu, apalagi terhadap orang luar. Jika itu terjadi, maka mereka pasti akan merendahkan kita dan menindas kita karena terlalu lunak. Sambung Bai Han mulai maju, ia terlihat tegas lalu membangunkan Gu Seng. Hehehe, karena kau telah resmi menjadi anggota keluarga utuh kami. Maka mari kita minum, ajak Duan Du langsung mengeluarkan arak buatannya. Blus, Duan Du seketika merasakan tatapan hewan buas menatapnya dengan dingin. Saat Duan Du membalik badan, ia sadar jika saat ini ia berkumpul bersama istri, anak, ibu, kakak ipar dan yang lainnya. Glek, tatapan Duan Du mengarah ke istrinya yang saat ini ingin memakannya hidup-hidup. Bukan hanya mereka saja, melainkan semua wanita yang ada di sana. Anaril, Aril, Cynthia, Giselle, yang tidak mengerti pun ikut-ikutan mengintimidasi Duan Du. Wajah keempatnya terlihat bersemangat karena merasa akan ada tontonan yang menarik. Namun angan-angan mereka berempat langsung hancur, saat sebuah suara familiar terdengar bermatabat. Untuk penghormatan dan pengikat tali persaudaraan, sebagai laki-laki maka itu harus dilakukan. Jadi biarkan ini terjadi untuk hari ini. Bai An menatap semua wanita dengan senyum hangat. Ling Mei, Mu Xiaer, Jia Liling, Nisian, Chu Jia, Xier, Mei Yin, dan semua wanita hanya bisa menggertakkan gigi mereka. Apa maksudmu Aner? Tanya Ling Mei kini terdengar tidak terima. Ayolah Bu, kami semua sudah tua. Jadi pahamilah, ini juga bentuk perhormatan. Dan jika kalian tidak ingin kami minum di depan kalian, maka kami bisa mencari tempat lain. Ini juga mungkin terakhirnya kami bisa menikmati arak dengan tenang sebelum musuh tiba. Ucap Bai An menatap ibunya penuh kasih sayang. Ling Mei terdiam, bukan hanya ia saja, semua wanita juga ikut terdiam. Mereka paham maksud yang sebenarnya ucapan Bai An. Tidak semua dari mereka yang akan bertahan hidup saat invasi datang. Itulah arti yang sebenarnya dari ucapan Bai An. Baiklah, untuk kali ini saja. Ibu dan yang lainnya akan pergi ke tempat biasa kami berkumpul. Ucap Ling Mei langsung mengajak semua wanita pergi dari aula. 1 jam berlalu, saat ini Bai An dan yang lainnya minum dengan tawa dan canda gurau. Tidak ada satupun dari mereka yang tertekan akan kedatangan musuh kuat. Hahaha, setelah ini maka aku akan kembali meningkatkan kekuatanku sampai batas yang ku bisa. Ucap Gou Long berteriak dengan tawa yang setengah sadar. Benar saudara Gou, aku juga ingin menjadi lebih kuat agar bisa tetap berada di sisi Tuan Muda. Kau tahu kebahagiaan yang ku inginkan hanya berada di sisi Tuan Muda. Itu karena saat aku tidak punya keluarga, dialah orang yang menganggapku sebagai saudara dengan tulus tanpa memaksaku untuk ini itu. Ucap Long Yuan tersenyum kecil. Benar. Tanpa memaksa kami dulu saat menjadi budak Tuan, kami sendirilah yang dengan senang hati menerima tugas yang Tuan Muda berikan. Sambung Fujian dan Baotang. Kedua bicara sambil menaruh kepala di meja. Satu persatu dari mereka mengungkapkan perasaan mereka semua. Bai An,
Duandu, Tulong, Langzai, Pixiu. Bai Han, Bai Cuye dan Gu Seng yang masih bugar hanya bisa tersenyum kecil saat mendengar semua apa yang para saudaranya ucapkan tanpa mereka sadari. Aku sampai saat ini seperti bermimpi tuan muda, tidak bisa kubayangkan betapa eratnya ikatan kalian, dan bagaimana dengan yang telah meninggal. Tanya Gu Seng tanpa sadar menanyai yang tidak seharusnya ia tanya. Kini semua orang yang ada di sana membisu, mereka yang sudah mencoba merelakan para saudara mereka yang mati dengan sepenuh hati, mulai merasakan kesedihan kembali. Bai An dan semua keluarga yang tersadar kini mulai meneteskan air matanya. Maafkan aku karena telah mengatakan yang tidak seharusnya, ucap Gu Seng sedikit merasa bersalah. Tidak, kau bertanya apa yang seharusnya, karena sampai saat ini karena sibuk berlatih dan melawan musuh. Kami sampai lupa untuk memberi penghormatan kepada semua saudara kami yang gugur. Ucap Bai An langsung mengayunkan tangannya. Tak lama muncul lubang hitam yang tak lain menuju dimensi jiwa Bai An. Tangan Bai An kembali terlambai. Tak lama semua keluarganya yang terkapar mulai tersadar. Mari kita berikan penghormatan bagi saudara kita yang telah gugur. Ajak Bai An langsung masuk. Wus. Tak lama yang lain pun mengikuti termasuk Gu Seng. Tep-tep. Inikah dimensi jiwa tuan muda? Sungguh luar biasa. Gumam Gu Seng terpana. Ia merasa seolah berada di dimensi yang sebenarnya, atau dimensi yang tercipta karena tatanan alam semesta. Tep-tep. Tak lama semua orang langsung berlutut memberi penghormatan serta tekad yang membara, tanda tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan para saudara mereka. Tidak jauh dari dimensi inti atau yang biasa disebut dimensi tanpa nama oleh orang-orang, yang berasal dari dimensi alam dewa. Terlihat ratusan kapal surgawi, saat ini kapal surgawi jauh lebih sedikit daripada saat mereka bertemu dulu. Apa tidak apa-apa kita membantai mereka semua. Terdengar sebuah suara dari pemuda maskulin yang tak lain Jisan, jenius sekte terkuat ketujuh. Apa yang kau takutkan dengan sekte kecil dan klan kecil? Kau terlalu banyak pikiran dan rencana yang tidak pasti sehingga membuatmu terlihat seperti pengecut. Aku cukup menyesal telah membuat aliansi denganmu, dengus Sin Chen, musuh bebuyutan Jisan. Wajah Jisan seketika berubah merah. Kau tahu, aku pun tak ingin membuat aliansi denganmu, jika seandainya si sialan Chen Long itu membuat perubahan drastis saat di perjalanan. Teriak Jisan kini mulai bangkit. Sin Chen pun langsung bangkit karena ia memang tidak akan pernah akur dengan Jisan. Saat keduanya akan bertarung, sebuah suara terdengar santai. Hei, apa kalian ingin merusak kapal pemberian masterku? Jika kalian ingin menanggung konsekuensinya maka lakukanlah. Aku tidak akan menghentikan kalian, karena itu buang-buang waktuku. Tep-tep, sosok pemuda dengan jubah hitam dan mengenakan tudung keluar dari lorong kapal. Jisan dan Sin Chen langsung terdiam. Sampai saat ini mereka berdua tentu tak akan pernah menduga, jika sosok jenius dari sekte terkuat keempat akan datang ke tempat ini. Dan sosok tersebut bersembunyi di kapal surgawi milik salah satu klan kecil. Setelah kapal surgawi hancur, barulah ia menunjukkan sosoknya, bukan hanya dirinya saja. Ada beberapa lagi jenius terkuat dari sekte ternama, yang memiliki peringkat 100 sekte terkuat. Kenapa kalian malah diam? Suara dari sosok berjubah hitam kembali terdengar tepat di depan Sin Chen dan Jisan. Wus, wus. Sin Chen dan Jisan langsung mundur, tubuh mereka sedikit berkeringat dingin saat ini. Sial, aku bahkan tidak merasakan hawa keberadaannya saat di dekatku, gumam Jisan melirik Sin Chen. Jika ia mau, aku pasti akan mati tadi. Tapi ia terlihat malas dan hanya memperingati kami saja. Gumam Sin Chen kini melirik Jisan. Saat kedua mata mereka bertemu, keduanya mengangguk. Kami pasti akan mengganti kompensasi yang layak untukmu senior, ucap Jisan langsung membungkuk. Ho, apa-apaan ini? Bukankah kalian adalah jenius terkuat di sekte kalian? Kenapa kalian malah membungkukkan badan di depanku yang hanya seorang jenius nomor 2 di sekteku?
Ucap sosok berjubah hitam langsung membuka jubahnya dan menampilkan wajah sedikit mengerikan akibat ada bekas luka tepat di matanya. Namun luka tersebut tidak melukai bola mata pemuda tersebut dan hanya membentang miring dari alis hingga bawah pelipis mata. Terlihat sebuah seringai provokasi pemuda berjubah hitam perlihatkan. Namun Jisan dan Shin Chen hanya bisa terdiam sambil menggertakkan gigi mereka saja. Hahaha, ayolah. Aku hanya bercanda. Kalian jangan kesal seperti itu. Ucap pemuda berjubah hitam. Lebih baik kita bicara serius kali ini. Karena aku yakin kelompok atau faksi yang kita pasti akan diserang oleh mereka. Terlebih hanya tinggal hitungan bulan kita akan sampai, sambung pemuda berjubah hitam menatap ke arah sebuah cahaya terang. Tepatnya pandangannya mengarah ke dimensi alam sihir yang baru saja terbuka dari segel. Lalu pandangannya mengarah ke dimensi tanpa nama. Sementara Shin Chen dan Jisan yang mendengar itu langsung memasang wajah serius. Senior, ada yang selalu ingin aku pertanyakan. Bisakah, sebelum Shin Chen menyelesaikan ucapannya, pemuda berjubah hitam mengangkat tangannya. Aku tahu, kau pasti ingin bertanya kenapa aku tidak memperlihatkan diriku di depan para jenius 100 terkuat lainnya yang saat telah membentuk faksi bukan? Potong pemuda berjubah hitam. Perlu kalian ketahui, niatanku datang bukan karena mencari senjata yang disebut pedang Asura, atau nama lainnya Asura Darah. Dan perlu juga kalian tahu, aku memaksa kalian membentuk faksi karena sekte kalian masih memiliki ikatan perjanjian dengan sekteku. Bisa juga dikatakan aku ikut sebagai pelindung kalian. Ucap pemuda berjuhan hitam yang biasa dijuluki tubuh penghancur. Karena ia hanya bertarung mengenakan tangan kosong serta kekuatan fisiknya. Mendengar itu, Jisan dan Shin Chen merasa lega. Tentu mereka sadar akan perjanjian Master Sekte mereka kepada Master Sekte dari pemuda berjubah hitam. Tep-tep. Mereka bertiga pun langsung duduk lalu membahas cara untuk menghindari pertarungan dengan faksi dari jenius sekte nomor 1, 2, 3, dan 5. Tidak jauh dari kapal surgawi tempat Jisan, Shin Chen, dan pemuda berjubah hitam berada. Terlihat kapal surgawi yang dikelilingi oleh aura berwarna merah terang. Senior Chenlong, kenapa kita tidak serang kapal tanpa diselimuti oleh aura itu juga? Bukankah ia yang paling mudah kita hancurkan, walau di sana ada Jisan dan Shin Chen? Tanya sosok jenius sejati ke-253 terkuat. Wajah Chenlong sedikit muram saat mendengar pertanyaan juniornya. Kau tahu mengapa aku tidak pernah menyebut atau memperhitungkan kapal itu? Nada suara Chenlong berubah menyeramkan. Bahkan jika aku disuruh memilih, maka aku lebih baik menyerang Sui Han atau Qin Li, yang notabene sekte kedua dan ketiga terkuat. Itu karena dia ada di sana, orang yang mengalahkanku hanya dengan 3 kali pukulan. Aku tidak tahu kenapa ia ikut datang ke sini. Tapi hanya satu yang aku minta dari kalian semua, jauhi dia jika kalian ingin hidup. Ucap Chenlong menatap semua anggota sektenya dan bawahan yang menjadi anggota faksinya saat ini. Seketika semua orang yang ada di sana membeku. Mereka semua tentu tahu siapa saja yang mampu mengalahkan senior mereka dan cara apa saja ia kalah, karena yang mengalahkan senior mereka bisa dihitung jari. Dan kekalahan tercepat senior mereka adalah orang yang dijuluki tubuh penghancur dari sekte terkuat keempat. Dan orang yang dijuluki tubuh penghancur masuk dalam kategori 20 jenius monster. Lebih tepatnya ia diperkirakan berada di urutan ke-9. Sementara senior mereka Chenlong baru masuk jenius monster urutan terakhir, yaitu ke-20. Jenius ada 3 macam. Jenius sejati, jenius monster sejati. Yang terlemah adalah jenius sejati atau biasa dipanggil jenius saja. Murid jenius ini ada 1000 peringkat dan yang bisa masuk ke tahap jenius monster hanya 100 peringkat tertinggi yang akan diadu kekuatannya melalui pertarungan hidup dan mati atau bisa menyerah. Dan saat yang tersisa hanya 1 maka mereka otomatis akan masuk ke 100 peringkat jenius monster. Mereka yang masuk 100 peringkat jenius monster tentunya akan menantang lebih dulu salah satu dari 100 jenius monster ini. Jika mereka menang,
maka mereka akan menempati posisi yang kalah sebelumnya, dan jika mereka kalah, maka mereka akan memulai dari awal atau terkadang dikucilkan. Sementara jenius monster sejati hanya ada 20 orang saja, mereka semua tak lain adalah orang yang menjadi para master sekte, dan ada juga yang sengaja menjadi penetua atau pengambara. Ke-20 orang ini hanya beberapa saja yang diketahui wajah dan nama aslinya. Salah satunya 3 sekte terkuat. Jika jenius monster sepertinya ada di sini, maka kita pasti akan mati jika ia bergerak. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tanya salah satu jenius sejati. Kau tenang saja, selama ini aku selalu mengawasi pergerakan kapal mereka, dan aku sadar jika kita tidak mengganggunya, maka ia tidak akan mengganggu kita. Aku juga merasa bukan hanya ia saja yang ikut, melainkan ada sosok jenius monster lainnya ikut bersembunyi, namun kita tidak mengetahui keberadaannya. Mungkin karena inilah ia sampai saat ini belum melakukan pergerakan. Ucap Chen Long dengan penuh dendam serta niat membunuh yang merebes keluar. Tekanan yang keluar dari tubuh Chen Long langsung membuat beberapa dari anggota sekte serta anggota faksinya pingsan. Hanya beberapa saja yang mampu bertahan. Mereka yang mampu bertahan tentu para jenius sejati. Niat membunuh ini terasa familiar. Gumam sosok berjubah hitam langsung menyeringai kejam. Pandangannya tepat mengarah ke Chen Long. Tunggu sampai waktunya tiba, aku akan membuatmu tahu apa itu penderitaan. Secara serempak pemuda berjubah hitam dan Chen Long bergumam. Apakah senior yakin sosok tersebut ada di kapal surgawi itu? Terdengar suara Suehan yang sedikit bergetar dan tidak percaya. Aku sangat mengetahui bagaimana sifat orang ini, dan apakah kau tidak menyadari atau curiga, mengapa hanya kapal itu saja yang tidak tertutupi oleh energi, sementara yang lain semuanya ditutupi? Terdengar suara lembut dari sosok wanita yang terlihat sangat panas, namun tidak ada yang berani menatap wanita dewasa tersebut, termasuk Suehan yang notabene adik dari sosok wanita panas tersebut. Terlihat jika wanita panas tersebut melihat ke arah kapal yang tidak tertutupi oleh energi, dengan wajah panas dan membayangkan adegan yang tidak-tidak dengan sosok berjubah hitam. Senior Ji, jika begitu apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan? Tatapan Mukin Li kini melirik seniornya yang masuk jajaran jenius monster peringkat 20 besar. Tentu saja kita akan melihat saja, dan saat ada pergerakan dari yang lain, aku yakin pasti salah satu dari mereka tidak sabar lalu menyerang kapal surgawi lainnya. Mungkin menurut dugaanku, yang tersisa dari kapal surgawi atau faksi yang terbentuk hanya puluhan. Sosok wanita yang dipanggil senior Ji tersenyum tipis. Semua anggota sekte dan faksi Mukin Li langsung membayangkan jika yang tersisa hanya puluhan saja, maka mereka semua adalah yang terkuat saja. Baru kali ini mereka melihat banyak para jenius sejati yang berguguran maupun para jenius sekte-sekte besar, walau mereka belum masuk jajaran jenius sejati, namun tetap saja kekuatan dari para jenius sekte cukup menakutkan. Karena yang terlemah dari jenius sekte adalah tingkat Dewa Surgawi Bintang 2 awal, dan terkuat Dewa Surgawi Bintang 2 menengah. Namun jangan remehkan kekuatan mereka yang masuk jajaran para jenius sekte. Kekuatan Dewa Surgawi Bintang 2 awal jenius sekte, mampu membunuh puluhan ahli Dewa Surgawi Bintang 2 awal yang belum dijuluki jenius. Dret. Saat ratusan kapal surgawi berjalan dengan keheningan, salah satu faksi yang memiliki gabungan dari jenius sejati maupun jenius sekte dari sekte terkuat 50 ke bawah, mulai melakukan pergerakan. Serang, mereka adalah yang terlihat paling mudah kita hancurkan, walau 2 jenius sejati dari sekte terkuat ke-7 dan 8 ada di sana. Kita pasti akan menang, teriak salah satu jenius sejati yang berasal dari sekte terkuat ke-61. Terlihat banyak murid menggabungkan energi mereka, lalu disalurkan ke sebuah artefak yang mirip meriam. Nama artefak tersebut adalah artefak ledakan. Bom. Bola energi yang sangat besar langsung melesat ke arah kapal surgawi, milik sosok pemuda berjubah hitam. Xin Chen dan Ji San seketika memasang wajah jelek. Sialan,
Senior sengaja tidak menyelimuti kapal ini agar mereka yang kuat-kuat berpikir ulang untuk menyerang kapal ini, malah mereka yang lemah ingin menyerang kita. Gumam Jisan memasang wajah jelek. Apa mereka ingin kita hancurkan? Sambung Xin Chen melirik Jisan. Jangan, apa kau lupa pesan senior jika kita tidak boleh bertindak apapun yang terjadi? Ucap Jisan. Xin Chen pun terdiam. Pandangan mereka berdua kini melirik ke arah bola energi yang mulai berubah menjadi bola api. Wus, jelek, duar. Saat hampir mencapai kapal surgawi tempat Jisan dan Xin Chen berada, bola api langsung lenyap seolah ditelan kekosongan. Bukan hanya itu saja, kapal surgawi yang menyerang kapal milik pemuda berjubah hitam kini hancur menjadi debu. Mata semua orang melotot tak percaya melihat apa yang terjadi. Bah, bagaimana bisa? Ucap Suehan tak percaya, pandangannya mengarah ke seniornya atau kakaknya yang sedang tersenyum panas. Mungkin bagi kalian para jenius sejati tidak melihat dengan teliti, dan berbeda dengan kami para jenius monster, hal itu juga kami disebut sebagai monsternya jenius sejati. Ucap senior Suehan. Suatu saat kau akan mengetahui maksudku dan mengetahui bagaimana kekuatan serta merasakan menjadi seorang jenius monster. Sambung senior Suehan. Chenlong yang melihat itu bergetar ketakutan. Itu dia, kekuatan absolute dari jenius monster tubuh penghancur. Ucap Chenlong ketakutan. Saking kuatnya tinju orang itu, tidak ada yang dapat mengetahui jika ada samar-samar energi melesat ke arah bola api hingga melahapnya sampai tak tersisa. Bahkan membuat kapal surgawi ikut menjadi abu berserta isinya. Sambung Chenlong menelan ludah karena merasakan jika orang yang ingin ia bunuh semakin kuat saat ia melawannya dulu. Sialan ini terlalu mengerikan, apa kau merasakannya melewati tubuh kita? Teriak Xin Chen melirik Jisan. Saat pandangan Xin Chen mengarah ke Jisan, ia melihat Jisan telah pingsan berdiri saking takutnya. Tep-tep, apakah kau tidak bisa diam dan membiarkan aku untuk istirahat sesaat saja? Sebuah suara terdengar menggema ke seluruh kapal surgawi. Peringatan ini bukan hanya untuk Xin Chen, melainkan kepada semua faksi. 5 menit berlalu, saat ini tidak ada yang berani melakukan pergerakan, dan hanya terdengar suara semilir mesin kapal surgawi yang terus bergerak dengan kecepatan mengerikan. Wong, saat pemuda berjubah hitam akan kembali istirahat, sebuah gerakan ia rasakan. Mengapa kau datang ke sini, Li Qian? Suara pemuda berjubah hitam terdengar dingin. Wos, ayolah, apakah aku tidak bisa melihat suamiku dari dekat? Suara panas terdengar sangat menggoda. Semua anggota faksi dari Xin Chen, Jisan menelan ludah. Namun tak lama mereka langsung membeku. Tatapan mata kalian terlalu serakah, beruntung aku hanya membekukan kalian, karena kalian anggota sementara dari suamiku. Nada suara Li Qian sangat mengerikan, dari yang terdengar panas kini membuat semua orang berkeringat dingin kecuali pemuda berjubah hitam. Pergilah, aku tak ingin melukaimu, Li Qian. Ucap pemuda berjubah hitam melambaikan tangannya. Li Qian langsung cemberut. Suami, kenapa kau begitu dingin? Apa kau ingin aku mengadu ke kakak sekaligus mastermu? Ancam Li Qian. Tubuh pemuda berjubah hitam seketika bergetar penuh amarah. Sekali lagi kau mengucapkan itu di depan umum, yakinlah aku akan membunuhmu. Walau aku harus menanggung konsekuensinya dari mastermu yang telah memiliki perjanjian dengan master agung sekte kami, yaitu aku dilarang menyentuh semua murid sektenya. Blus, kapal surgawi langsung berguncang hebat. Pemuda berjubah hitam tidak ingin jika orang lain tahu masternya adalah sosok kakaknya. Walau kakak angkat, tapi ia sangat menghormati kakaknya, dan kakaknya memberitahu jangan sampai orang lain tahu jika ia adalah kakaknya. Karena ia tahu jika kakak sekaligus masternya, mempunyai banyak musuh yang mengincarnya. Jadi kakak sekaligus masternya takut, jika banyak master maupun ahli tersembunyi memburu dirinya, dan identitas mereka yang sesungguhnya akan terungkap. Li Qian membeku, baru kali ini ia melihat sosok yang ia cintai sangat marah. Biasanya ia hanya akan menghindari dirinya apapun yang ia katakan. Dread.
Li Qian seketika tidak bisa bernafas saat dicekik oleh Heng Yu. Bro. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur En semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.